Setelah melewati arc cerita Superman Super Cop, kali ini cerita memasuki ke arc yang selanjutnya, Superman The Chain. Dimulai dari edisi ke-6 sampai edisi ke-12, di mana akan mengungkapkan musuh lamanya Lex Luthor selain Mr. Graves dan Dr. Frum akan terungkap dan bekerja sama dengan kedua saudara ilmuwan untuk membalas dendamkan mereka dengan Lex Luthor. Superman tentu saja tidak tinggal diam. Terlebih lagi, Luthor sekarang sudah berubah dan akan membantu Luthor untuk memerangi kejahatan para mantan musuh lamanya Lex Luthor. Cari tahu selengkapnya pada arc cerita Superman The Chain, di mana juga akan mengungkapkan putrinya Lex Luthor, Lena Luthor, turut bekerja sama dengan Superman. Dan juga kisah Marilyn Moonlight akan diungkapkan pada arc cerita ini. Yah, inilah ulasan cerita video komik Superman The Chain. Semoga kalian suka. Yeah. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi yang belum subscribe diharapkan untuk mendukung channel ini dengan mensubscribe-kannya. Dan terima kasih bagi yang sudah, kalian luar biasa. Melanjutkan bagian terakhir edisi ke-5 yang sebelumnya itu, di mana Luthor saat ini dalam perawatan oleh pihak medis dengan kondisinya yang penuh luka tusukan yang terjadi di sebelumnya. Namun sayangnya, proses penyelamatan pihak medis tersebut membuat Luthor mengalami koma. Nah, inilah dia edisi ke-6 dari serial Superman bagian pertama The Chain, di mana musuh Lex Luthor yaitu Dr. Frum dan Mr. Graves yang memprovokasi musuh yang lain untuk melawan Superman, mencegah untuk menghentikan Lex Luthor agar tetap hidup. Setelah 2 minggu sejak Lex Luthor di penjara dan sekarang kondisinya itu mengalami koma di tengah kota Metropolis, Superman sedang terbang mengudara dan ada audio podcast Live Wire bersama Lois Lane yang mengungkapkan tentang kota Metropolis sebagai kota The City of Tomorrow dan juga disebut sebagai The City of Secret, kota yang penuh rahasia di masa lalunya Lex Luthor si botak licin. Ternyata kehadiran Superman di tengah kota tersebut untuk menghadapi beberapa perampok yang menggunakan senjata berbahaya. Tentu saja aksinya itu sangat mudah dia selesaikan. Yang selanjutnya Superman membawa perampok bersama kendaraannya ke kantor Polres kota Metropolis. Dia disambut oleh New Chief Kekua sebagai Kasat Reskrim Metropolis. Sementara itu di Daily Planet, Lois Lane yang sebagai pemimpin redaksi Daily Planet yang sedang dipromosikan sangat terganggu dengan fokus kerjanya oleh karena perilaku karyawan staf Daily Planet yang bertanya-tanya kepada dirinya tentang berita yang akan diterbitkan di hari ini. Dia pun beranjak ke ruangan kerjanya yang kemudian Clark Kent pun datang menghampirinya, memberitahunya mengenai kabar Lex Luthor yang sekarang mengalami koma karena dia tidak sempat membantunya di saat pendengarannya terganggu oleh karena setelah bertempur dengan Parasit dan Silver Banshee sebelumnya. Nah, di saat itulah di mana dia mencari tahu apa itu Project Chain, seperti yang disebutkan oleh Dr. Frum dan Mr. Graves beberapa saat yang lalu. Lois pun memberitahunya agar menyelidiki hal itu di Super Cop. Dan setelah dia tiba di Super Cop, di sanalah Superman meminta Mercy Graves untuk memeriksanya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menemukan apapun yang ada di file Super Cop mengenai Project Chain. Tetapi ada beberapa file yang tersembunyi di balik firewall keamanan Super Cop yang hanya dapat dibuka oleh Superman ataupun Lex Luthor. Yang kemudian Superman meminta LL01 untuk membuka file kunci tersebut dan muncullah hologram Lex Luthor yang diciptakan oleh Brainiac sebagai agen rahasia di Super Cop. Double L01 mengungkapkan dirinya dan mengklaim bahwa Lex Luthor menciptakannya untuk memberitahu Superman dalam peran barunya di Super Cop dengan bentuk hologram yang mirip dengan Jor-El, ayahnya Superman. Double L01 memberitahu Superman bahwa Project Chain adalah eksperimen awal dari keamanan yang dibuat oleh Lex Luthor yang dibantu oleh Clark Draper dan Sebastian Stryker sebagai pendiri penjara Stryker Island. Project Chain dimaksudkan untuk menjadi sarana tempat orang-orang yang paling berbahaya di dunia tanpa batas yang akan menjaga mereka hidup di dalamnya, di mana juga mereka menahan dengan kursi solitar yang dalam, terhilang dari semua indera dan hubungan apapun dengan dunia luar
keluar. Tapi hanya satu versi sel penjara yang selesai dibuat. Penjara itu tersembunyi di bawah Pulau Stryker sedalam 400 kaki. Mendengar penjelasan itu, Superman pun bertanya, apakah penjara tersebut pernah digunakan untuk menahan seseorang? Double L01 pun mengatakan, tahanan tersebut masih ada dan telah menahan seorang tahanan di tempat itu. Mercy Graves pun memperingatkan Superman bahwa Luthor biasanya membunuh siapa saja yang dianggapnya sebagai ancaman, dan jika dia mengurung seseorang di sel selama beberapa dekade, orang tersebut pasti terlalu berbahaya untuk bisa dibebaskan. Superman pun tidak peduli, dia tetap memutuskan untuk membebaskan tahanan tersebut yang masih terpenjara di bawah Pulau Stryker. Yang selanjutnya, Superman bersama Mercy dan kelompok keamanan Supercorp pergi ke bawah Stryker. Superman membuat terowongan ke dalam batu dan akhirnya mencapai sel tahanan yang mereka tuju dengan pintu yang terkunci dan dirantai. Ternyata dengan mengenali Superman sebagai kepala Supercorp dan dengan bantuan Mercy Graves, pintu pun berhasil dibuka. Setelah pintu dibuka, mereka menemukan seorang pria yang terikat dengan rantai yang panjang dan juga mengenakan helm sensorik. Superman memperkenalkan dirinya kepada orang itu dengan maksud untuk membebaskan tahanan tersebut. Sementara di tempat perawatannya, Lex Luthor si botak licin terbangun dari komanya. Lex Luthor pun menyebut namanya Superman. Hal ini membuat pendengaran Superman menjadi mendengarnya. Superman pun menyebut nama Luthor. Mercy Graves juga menyebut nama Lex Luthor yang tidak mungkin menjebloskan seorang penjahat yang biasa di bawah penjara ini. Tahanan tersebut menjadi marah begitu mendengar nama Luthor. Dia mengamuk dan melepaskan rantai yang mengikatnya dan langsung menyerang mereka dengan mengeluarkan kekuatan psikokinetik yang sangat luar biasa. Superman berkata, tidak perlu bertarung di antara mereka dan dia hanya ingin berbicara, tetapi pria itu malah mengabaikannya. Dia mengikat Superman dengan rantainya dan terbang meninggalkan Superman. Superman tidak dapat membebaskan dirinya. Mercy Graves menghampirinya dan berkata bahwa Luthor membangun sel tersebut untuk menggunakan kekuatan siapapun yang ada di dalamnya untuk melawan mereka, dan sekarang hanya Lex Luthor lah yang dapat membebaskannya. Pria yang dirantai itu melayang di atas kota Metropolis dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa Metropolis pasti mengetahui dengan rasa sakit yang telah dideritanya. Sementara itu, di rumah sakit penjara Stryker, Lex Luthor berkepala pontos terbangun dari komanya, berkata, apa yang baru saja kau lakukan, Superman? Cerita dibuka dengan pernyataan yang disampaikan dalam narasi cerita. Perry White yang mengungkapkan pada saat dulunya dia berdiri di atas gedung Daily Planet. Dia melihat Superman yang dia kenal sebagai sosok yang tidak hanya menghentikan penjahat selama bertahun-tahun di kota Metropolis, tetapi juga sosok yang mengubah kota Metropolis menjadi kota penuh harapan, kota yang penuh dengan keadilan yang bercahaya bagi dunia. Di saat sekarang, Perry White mengumumkan dirinya sebagai calon wali kota Metropolis yang berbicara di depan podium yang dihadiri oleh beberapa media dan warga. Jimmy Olsen juga terlihat ada di sana untuk mengambil foto acara yang sedang berlangsung. Namun tiba-tiba ada guncangan yang membuat suasana menjadi terganggu. Orang-orang yang ada di sana mengapung ke udara dan itu ternyata disebabkan oleh The Chain yang terungkap bernama asli Sammy Stryker. Sammy dan Perry ternyata saling mengenali, mengetahui masa lalunya, bagaimana ayahnya telah tiada. Sammy meminta Perry White untuk memberitahunya di mana Lex Luthor berada. Pertanyaan tersebut tiba-tiba disela oleh Superman Family, yaitu Steel, Natasha Irons, Superboy Connor Kent, Supergirl Kara Zor-El, dan Superman Kong Kenan. Kedatangan mereka yang langsung menyerbu Sammy Stryker alias The Chain. Sammy menyadari orang yang menyerangnya dengan logo yang sama dengan orang yang telah membebaskannya. Supergirl kemudian menghembuskan nafas bekunya, namun Sammy dapat menghancurkannya. Dengan kondisi yang seperti ini, para warga menjadi ketakutan dan berlari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Sementara Jimmy Olsen berharap akan munculnya Superman di tempat mereka. Inilah bagian kedua, The Chain, edisi ke-7 dari serial Superman volume ke-6. Rahasia sejarah masa lalu Lex Luthor sekarang mengancam seluruh kota Metropolis disebabkan oleh doktor yang jahat, yaitu Dr. Farm dan Mr. Graves yang memiliki rencana busuk mereka dengan target terbaru mereka yang akhirnya dapat dilepaskan. Di Tomorrow of City, kota Metropolis, ada seorang tahanan yang dijebloskan oleh rivalnya, Lex Luthor yang sangat dibencinya. Bertahun-tahun lamanya mendekam di dalam sana, dan sekarang dia terbebaskan dan mencari Luthor untuk membalaskan dendamnya. Dialah The Chain yang akan menghancurkan kotanya Lex Luthor, Metropolis, The City of Tomorrow.
Saat itu, di bawah kedalaman penjara Stryker Island, Superman yang terikat dengan rantai berupaya untuk melepaskan dirinya. Mercy Graves menjelaskan kepada bos Supercorp-nya, tidak ada gunanya Superman berupaya untuk melepaskan ikatan rantainya itu, karena Luthor telah merancang mesin dan rantai itu dengan menggunakan kekuatannya terhadap mereka. Semakin banyak kekuatan super yang dikeluarkan untuk melepaskannya, maka semakin banyak pula kekuatan yang digunakan untuk tetap menahannya. Dan menurutnya, Lex Luthor lah satu-satunya orang yang dapat membebaskannya di saat ini. Namun Superman memiliki dua alasan yang dijelaskannya kepada Mercy. Pertama, dia tidak tahu apa yang dilakukan orang yang dipenjara sebelumnya sekarang telah berada di luar. Yang kedua, dia tidak membutuhkan bantuan Lex Luthor si botak licin. Superman pun kemudian menggunakan kekuatan getaran molekulnya, ya mirip seperti kekuatannya The Flash, dan terlihat kedua matanya pun berwarna merah. Sementara itu di tengah kota Metropolis, dalam serangannya Superboy Connor Kent berhasil mendekati The Chain dan memutuskan salah satu rantainya. Namun sayangnya Semi Striker mengikatnya dengan rantai yang tersisa dan mengatakan kepada Superboy Connor Kent bahwa dia mirip seperti dirinya. Tetapi hanya saja level kekuatannya si Superboy Connor Kent tidak sama dengan level kekuatannya The Chain. Sebelum menjadi ancaman yang berbahaya bagi Superboy Connor Kent, tiba-tiba Superman muncul dan langsung membagikan bogem mentah ke wajah penjahat musuh lamanya Lex Luthor itu. Superboy Connor Kent pun akhirnya dapat diselamatkan. Saat itulah Superman sekali lagi memberitahu The Chain dia tidak ingin mereka berdua saling bertarung dan memintanya agar mereka dapat membantunya. Akan tetapi, Semi Tracker berasumsi bahwa mereka semua bekerja untuk Lex Luthor karena logo S yang ada di dada mereka mirip dengan logo yang ada di atas menara LexCorp. Oleh karena selama ini dia tidak tahu apa itu Kryptonians, dia percaya bahwa Luthor lah yang telah memberi kekuatan super tersebut kepada mereka. Semi Tracker pun sekali lagi menyerang mereka dan dengan mudah menangkis semua serangan Superman Family. Sehingga Supergirl Kara Zor-El pun berhasil meraih salah satu rantainya dan menggunakannya untuk melemparkannya dengan harapan dapat menciptakan jarak di antara mereka. Semi Striker pun kemudian terhempaskan pada dua gedung pencakar langit yang penuh dengan warga yang ada di dalamnya. Di saat itulah dimana kemudian Superboy Connor Kent meraih gedung tersebut untuk dapat menahannya dengan menggunakan kekuatan telekinesis taktilnya. Sementara Superman dan Supergirl mengevakuasi warga yang dengan menggunakan kekuatan super. Dan dengan melihat kondisi tersebut, Superboy Connor Kent pun menyadari ternyata musuh mereka yang tidak pernah dikenalinya itu memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya, yaitu tactile telekinesis. Superboy pun awalnya mampu melawan The Chain dan memaksanya untuk benar-benar mengerahkan dirinya untuk pertama kalinya. Tetapi kekuatan orang itu terlalu besar dan akhirnya Superboy Connor Kent terpaksa mengalah dan gedung pun menjadi roboh. Tapi Superman dan Supergirl berhasil menyelesaikan evakuasi dan Superman membawa Superboy Connor Kent ke tempat yang aman, membiarkan gedung-gedung runtuh menimpanya. Sementara itu The Chain terbang menjauh di saat Superboy dan Supergirl mengeluarkan Superman keluar dari timbunan reruntuhan yang menimpanya. Superman pun memberitahu mereka bahwa mereka harus mengembalikan orang itu ke dalam selnya untuk saat ini, karena dengan itulah satu-satunya cara yang dapat menghentikan telekinesisnya. Namun Superboy memberitahu Superman bahwa dia merasakan ada hubungan yang sama dengan The Chain, di mana juga sebenarnya memiliki telekinesis taktil yang sama seperti dengan dirinya. Sementara itu Dr. Fram dan Mr. Graves muncul di hadapan The Chain dan memintanya untuk bergabung dengan tim mereka untuk melawan Lex Luthor. Di Pulau Stryker, Luthor telah sadar kembali dan mencoba meninggalkan rumah sakit penjara, mengatakan bahwa Superman membutuhkannya. Meskipun dicegah oleh pihak petugas, tiba-tiba si Lois Lane masuk ke dalam ruangan dan memberitahu kepada petugas tersebut untuk membiarkan dirinya bersama Luthor di dalam ruangan itu. Nah, si Lois Lane pun kemudian memberitahu Luthor dia masih tidak percaya kalau Lex Luthor si botak pelontos itu
Ya, sekarang telah berubah menjadi orang baik dan hal ini membuatnya bertanya kepadanya apa rencananya yang sebenarnya. Luthor pun mengklaim bahwa dia benar-benar ingin membantu Superman dan menyadari bahwa dia telah salah dan menyesal selama ini. Meskipun di masa lalu dia telah melakukan hal yang salah, namun ya setidaknya ada sesuatu yang pernah dia lakukan bersama Superman untuk melakukan perdamaian. Dan kesempatan yang sama, dia menjadi sosok yang pernah bekerja dengan Superman. Tiba-tiba ibunya si Lex Luthor, Leticia Luthor, masuk menghampiri mereka. Tentu saja hal ini membuat si Lois Lane menjadi tidak percaya. Dia mengira selama ini kalau ibunya Lex Luthor, Leticia, sudah is dead. Yang ternyata sekarang masih hidup. Leticia Luthor pun menyinggung perasaan putranya yang sebenarnya Lex Luthor telah membiarkan obsesinya yang terus-menerus mengikuti jejak ayahnya dan memberitahu putranya sebenarnya dia seharusnya menjadi seorang musisi. Leticia pun mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke tempat itu untuk menyelidiki keputusannya yang menyerahkan manajemen LexCorp kepada Superman yang telah berganti nama dengan Supercorp, di mana juga ibunya Lex Luthor membawa putrinya Luthor yang bernama Lena Luthor. Ya, melihat fakta tersebut, ya tentu saja si Lois menjadi terkejut karena selama ini dia tidak mengetahuinya Luthor ternyata memiliki seorang putri. Hanya saja Lena Luthor memiliki bekas luka di dahinya yang menyerupai tanda titik-titik di keningnya, mirip seperti Brainiac. Sementara itu di luar angkasa, Brainiac Vril Dox menyerang planet Bral dengan pasukan Zarnian yang secara brutal membunuh penduduknya dengan tangan kosong karena para penduduk tersebut dapat mengarahkan senjata logam apapun untuk melawan mereka. Saat pasukannya membantai para penduduk Bralian, Brainiac memikirkan sebuah tabung dengan sosok wanita siluet yang ada di dalam tabung itu dan mengklaim bahwa dia akan segera memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang sebenarnya. Di masa lalu, saat itu, Semi Striker sedang mempelajari kemampuan telekinesisnya oleh seorang guru pendamping. Dapat dijelaskan, telekinesis adalah aura force field di sekitar tubuh yang dapat dikeluarkan untuk mengontrol dan memanipulasi apapun yang disentuh. Semi muda pun berkomentar, bagaimana dengan bentuk molekul yang ada di udara? Bukannya itu membuat dirinya terhubung dengan semuanya? Sepertinya dengan latihan tersebut, dia menyatakan dengan kemampuannya, dia tidak perlu menyentuh apapun. Karena dengan melihatnya saja, dia bisa melakukannya tanpa bantuan tangan untuk menyentuh benda-benda padat. Di sana ada Lex Luthor, Carl Draper, dan ayahnya Semi Sebastian Striker yang menyaksikan anak muda itu mencoba telekinesis taktilnya. Draper dan ayahnya sangat senang dengan perkembangan ini. Tapi sepertinya Luthor menjadi prihatin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Semi Striker. Saat ini Semi Striker alias The Chain dengan rantai di tubuhnya bertanya kepada Dr. Fram dan Mr. Graf apa alasan mereka mengajaknya bergabung untuk beraliansi dengannya. Dr. Fram pun menjelaskan karena mereka memiliki musuh yang sama, Lex Luthor, dan kemudian menunjukkan kepada Semi semua kejahatan Luthor sejak dia dikurung di dalam selnya yang ada di bawah penjara Stryker Island. Inilah Superman volume ke-6 edisi ke-8, bagian ketiga dari cerita The Chain. Seperti yang kita ketahui, The Chain telah muncul ke kota Metropolis dan dia ingin membunuh orang yang telah memenjarakannya, yaitu Lex Luthor. Di saat masa lalu Lex Luthor telah muncul dari kota City of Tomorrow, Superman harus mempertahankan kotanya dari musuhnya yang terbaru, The Chain. Di bekas reruntuhan gedung yang hancur di edisi sebelumnya, Superman Family membantu membersihkan tempat itu. Superboy Connor Kent memberitahu Supergirl yang bertanya tentang kekuatan telekinesisnya yang mirip dengan kemampuan The Chain. Hanya saja kekuatan The Chain lebih unggul dari Superboy Connor Kent. Untuk mencari tahu identitas The Chain, Superman pun bergegas ke penjara Stryker untuk bertanya kepada Lex Luthor si botak licin sambil membawa Superboy Connor Kent. Dia pun juga meminta Supergirl dan Kong Kenan untuk membantu membersihkan
membersihkan tempat bekas-bekas reruntuhan gedung. Nah, setibanya di sana, Lex Luthor memberitahu Superman siapa The Chain itu. Luthor pun kemudian menjelaskan, dia bernama asli Semi Stryker yang merupakan seorang putra dari pendiri lapas Stryker Island, Sebastian Stryker. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengembalikannya ke dalam selnya. Superman malah menolak, namun pandangannya tertuju kepada putrinya Lex Luthor, yaitu Lena Luthor II. Leticia Luthor pun memperingati Superman untuk tidak mendekati cucunya. Lena pun kemudian memberitahu neneknya bahwa Superman dulu pernah menyelamatkannya. Lois pun kemudian memberitahu Superman bahwa ini adalah pertemuan keluarga Lex Luthor. Namun tiba-tiba dinding yang ada di dekat mereka memunculkan The Chain yang menyerang Superman. The Chain pun mengikat Superman dan Superboy Connor Kent dengan rantainya dan mengangkat Lena Luthor melayang ke udara. Dia langsung mendekati tubuh Lena yang memiliki mata yang sama dengan ayahnya. Lena adalah putrinya Lex Luthor. Meskipun upaya Superman dan Superboy untuk melepaskan ikatan rantai besi yang mengekang mereka, namun usahanya sia-sia belaka. Semi juga membunuh beberapa penjaga yang mencoba untuk menghentikannya dan memberitahu Luthor bahwa dia akan membunuh Lena tepat di depannya untuk menghukumnya atas apa yang pernah dia lakukan kepadanya. Tiba-tiba Superman dan Superboy Connor Kent terbang dengan kecepatan penuh. Hal itu tentu saja menyeret Semi bersama mereka dengan rantai yang terbang keluar penjara. Akhirnya Lena pun ambruk jatuh ke lantai. Sebelum menyentuh lantai, Lex Luthor langsung menangkapnya dan memintanya untuk pergi dari tempat itu dan menyuruhnya agar menjauh dari penjara Stryker Island. Kemudian Luthor pun menghubungi Superman apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Sementara itu, Superman dan Superboy tiba-tiba berhenti dan membiarkan momentum Stryker mengirimnya menjauh. Hal itu memutuskan rantai antara mereka berdua dengan The Chain. Mereka berdua pun kemudian bertempur dengan The Chain dan melalui jam tangan sinyalnya, Lex Luthor menghubungi Superman dan memberitahunya pada masa lalunya bahwa Semilah yang telah membunuh ayahnya sendiri, Sebastian Stryker. Luthor juga menjelaskan bahwasanya kekuatan cloningannya si Superman, yaitu si Superboy Connor Kent, yaitu merupakan gabungan dari Luthor dan sedikit dari kekuatan Superman sendiri, yang dimana kekuatannya itu berasal dari Semi, dimana Cadmus menggunakan penelitian Luthor dalam telekinesis untuk mereplikasi kekuatan Superman sebaik mungkin. Tapi ternyata kekuatan Superboy Connor Kent hanya sedikit dibandingkan dengan Semi Stryker sendiri, dimana pada kesempatan itu Luthor memberitahu Superman dulunya dia telah membuat kekuatan Semi menjadi melemah. Kelemahannya itu yaitu dengan batu Kryptonit yang dapat menembus medan kekuatannya. Dengan arahan Lex Luthor tersebut, Superman bergegas terbang ke markasnya Super Cop dan langsung mengenakan kostum anti Kryptonit dan sarung tangan Kryptonit. Di saat itu The Chain kembali ke Stryker Island dan langsung menyerang Lex Luthor. Dia mengikat leher Luthor dengan rantai. Luthor pun meminta tolong kepada Superman untuk dapat membantunya. Sebelum dia mati tercekik oleh rantai, akhirnya Superman datang menyelamatkan Luthor dan langsung menyerbu The Chain. Dalam pertempuran mereka, Superman menghantamkan pukulannya ke wajah The Chain sehingga sarung tangan Kryptonitnya pun menjadi hancur. Namun sayangnya Superman menjadi lemah karena radiasi Kryptonit yang telah menembus kostum pelindungnya. The Chain pun membuat Superman semakin menjadi melemah dan itu berada dalam belas kasihannya. Tetapi hal ini terungkap sebagai gimmick belaka karena di saat itu tiba-tiba Superboy Connor Kent menghampiri The Chain yang langsung memasang helm sensorik di kepalanya, yang dimana dengan helm tersebut untuk digunakan agar dapat mencegah The Chain menggunakan kekuatan telekinesisnya. Dengan instruksi Lex Luthor, pekerja Super Cop kemudian menembakkan alat penahan ke Semi Stryker yang akhirnya membungkusnya dan membuatnya terkapar. Meskipun mereka berhasil mengalahkan The Chain, ternyata Superman mengalami keracunan Kryptonit yang sangat parah dan sedikit lagi berada di ambang kematian. Saat ini, Superman yang terluka parah akibat pertempurannya melawan The Chain sekarang telah dibawa ke pusat perawatan medis di Super Cop karena
terinfeksi kriptonit. Ia dibiarkan koma dan Lois menemaninya serta membacakan surat dari para penggemar Superman. Dia sangat terpukul dan hampir menangis, tetapi masih menunjukkan wajah yang tegar untuk orang yang dicintainya. Saat itu dia teringat dengan masa lalu pertama kali berjumpa dengan Clark Kent, menjalin hubungan dan sampai ke jenjang yang serius. Mereka pun menikah dan memiliki seorang putra. Namun sekarang Superman dalam perawatan yang serius. Meskipun demikian, Lois Lane tetap membacakan pesan dari para penggemar yang lainnya. Inilah Superman volume ke-6 edisi yang ke-9. Di masa lalu, Lex Luthor kembali menghancurkan apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Fromm dan Mr. Graff, memenjarakan makhluk terbaru yang pernah dibuatnya. Sosok penjahat baru dengan kemampuan telekinetik yang dikenal sebagai The Giant memburu Lex Luthor karena dendam akan masa lalunya yang telah memenjarakannya di bawah penjara Stryker Island. Pembela Luthor, yaitu Superman, bertempur dengan The Giant dan dalam pertempuran yang sangat keras tersebut dimenangkan oleh Man of Steel. Namun sayangnya ada risiko yang ditanggung Superman. Di jalanan Metropolis, sang calon wali kota Metropolis, Perry White, menunda kampanye pemilihan wali kotanya hanya untuk menjalankan program amal bantuan para korban kehancuran kota di cerita sebelumnya. Perry White menggambarkan dirinya sebagai bukti untuk menghormati Superman atas pengabdiannya selama bertahun-tahun yang telah melindungi kota Metropolis. Di Pulau Stryker, Lex Luthor menerima kunjungan dari ibunya yang menceritakan kepada putranya bahwa Lex tidak jauh dari sifat ayahnya, Lionel Luthor. Leticia juga memberitahukan kepada Lex Luthor bahwa Lena Luthor tidak jauh dengan kecerdasan Luthor sendiri sebagai ayahnya, dan juga Leticia memberitahu putranya bahwa Lena Luthor sekarang mendapatkan pekerjaan di Supercorp. Lex tidak ingin Lena berada di dekat Metropolis, tapi Leticia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari penjara. Di Supercorp, Lena dengan kostum karyawan Supercorp sedang mengawasi penahanan The Giant, sebuah proses yang memanfaatkan kembali teknologi yang sama yang pernah digunakan Lex Luthor untuk memenjarakannya pertama kali. Namun ini adalah solusi sementara karena Pulau Stryker sedang mempersiapkan sel baru untuk tahanan The Giant, yang kemudian Lena Luthor menemui hologram yang pernah dibuat ayahnya, Double L01, yang menawarkan bantuannya kepada Lena apapun semua permintaannya mengenai Supercorp dan kebutuhan kerjanya. Lena Luthor yang mendengarnya dan menanggapi dengan hati yang senang. Di Daily Planet, Lois Lane mendapatkan panggilan telepon dari Jimmy Olsen yang mengatakan bahwa staf Daily Planet berada dalam kebingungan semenjak Lois meninggalkan kantor untuk menemani Superman yang sedang kritis. Lois Lane tetap menolak untuk meninggalkan suaminya yang terbaring dalam perawatannya. Daripada pusing memikirkan pekerjaan di kantor, Lois pun akhirnya menugaskan Jimmy Olsen untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Daily Planet. Ya, Jimmy Olsen langsung menggantikan posisinya si Lois Lane. Hal ini membuat si Jimmy Olsen mau tidak mau harus menerima posisi tersebut, dan setelah panggilan berakhir tanpa disadari, akhirnya Superman sadar dari komanya. Ternyata keputusan Lois untuk tetap berada di samping Superman membuat Superman terbangun. Lois pun kemudian dengan penuh kebahagiaan langsung memeluk suaminya yang tercinta. Namun reuni mereka berdua hanya sebentar saja karena Mercy memberitahu Superman yang masuk ke ruangan mereka bahwa proses pemulihannya Superman ternyata sangat cepat, dan juga jumlah besar kriptonit yang terpapar pada tubuhnya si Superman, dia tidak dapat mengambil resiko mengekspos dirinya sendiri ke kriptonit lagi, mengingat pada peristiwa Project Blackout yang terjadi pada serial Action Comics edisi ke-1050 di mana Mercy menyebutkan istilah Clark Kent Secret Identity Mind Bomb. Dia juga menyadari ternyata Superman dan Clark Kent adalah orang yang sama. Meskipun Lois tidak suka mengakuinya, Lois pun setuju dengan Mercy dan percaya bahwa Superman harus meluangkan waktunya agar Mercy dapat menyembuhkannya. Namun Superman bersikeras untuk kembali ke medan perang karena selama pertarungannya dengan Giant, Superman menyadari bahwa Lex Luthor telah berbuat salah pada orang lain seperti Marilyn Moonlight. Jadi ya, dia ingin menemukannya sebelum Dr. Fromm dan Mr. Graff yang bertemu dengannya lebih dahulu. Nah, untuk melakukannya, Superman ingin menggunakan salah satu War Suit lamanya milik si Lex Luthor, tentu saja dengan modifikasinya sendiri. Dan juga Superman membutuhkan alat komunikasi untuk bisa menghubungi Lex Luthor si botak licin.
Sebelum Superman keluar untuk mencari Marilyn Moonlight, Lois Lane bertanya kepada Superman bagaimana caranya untuk menemukan Moonlight. Superman pun menjawab, bukankah kemarin Cat Grant pernah bertemu dengannya dan mewawancarainya. Saat itu di malam hari, Marilyn Moonlight melompat-lompat di atas gedung kota metropolis. Dia dicegat oleh Mr. Graves dengan kursi rodanya, di mana maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan Moonlight adalah mengajaknya untuk bergabung dengan timnya melawan Lex Luthor untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Namun Marilyn sadar bahwa Mr. Graves adalah seorang pembohong dan memiliki maksud dan tujuan yang jahat. Moonlight dengan mentah-mentah menolak ajakan Mr. Graves dan bahkan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya mengenai ibunya. Graves yang mendengar pun menjadi bertambah marah. Tiba-tiba Superman melompat ke tengah mereka berdua yang memisahkan pertikaian di antara mereka. Superman yang mengenakan kostum Lex Luthor suit yang dimodifikasinya mengatakan kepada Graves bahwa dia bersiap bertarung dengannya. Mr. Graves pun kemudian mengubah kursi rodanya menjadi baju armor mekanis dan dengan itulah dia dapat menyerang Superman dan Marilyn Moonlight. Sementara itu Lex Luthor yang berada di Stryker Island yang juga dengan menggunakan komunikasi dengan Superman memintanya untuk menggunakan fungsi EMP setelannya dan mematikan armor Mr. Graves. Superman pun menjawab dia telah menonaktifkannya. Ternyata kostum armornya hanya melindungi Superman dan untuk melindungi Marilyn Moonlight dari sinar lasernya Mr. Graves. Tindakan itu membuat Lex Luthor menjadi kecewa. Setelah pertarungan singkat, akhirnya Superman dapat menghancurkan kostum armornya Mr. Graves. Namun Graves menggunakan peralatan terakhirnya yaitu sarung tangan Kryptonite miliknya untuk mengacaukan kekuatan Marilyn Moonlight. Mr. Graves pun melepaskan ledakan bercahaya terang berwarna putih yang menyinari Moonlight dan Superman. Setelah cahaya itu menghilang, Superman dan Marilyn tidak terlihat lagi dan Graves pun yakin mereka bisa berada di mana saja. Mendengar suara ledakan cahaya itu, Luthor berupaya untuk menghubungi komunikasinya dengan Superman, memanggil-manggil nama Superman namun tidak ada jawaban. Di mana pada saat itu juga Mercy Graves memberitahu Lex Luthor bahwasanya tidak ada tanda-tanda kehidupan Superman. Pada abad ke-19 ada nih sebuah kereta api yang sedang melintas. Di dalam kereta api itu ada seorang wanita tua yang menyewa dua orang penembak jitu yaitu Nighthawk dan Cinnamon. Dia menyewa kedua orang itu untuk melindunginya dan kedua putranya dari seorang bandit yang sedang memburu mereka. Nenek tua itu mengklaim bahwa kedua anak laki-lakinya itu adalah seorang ilmuwan dan penemu yang akan mengubah metropolis menjadi kota masa depan, the city of tomorrow. Tiba-tiba salah satu dari anak wanita tua yang berambut pirang mengatakan kepada mereka dia melihat seorang pria berjas merah yang sedang mengejar kereta api mereka dengan mengendarai kuda. Orang itu kemudian naik ke atap kereta api. Hal ini membuat Nighthawk bersama Cinnamon langsung mencegatnya. Mereka berdua segera mengkonfrontasi orang itu dan bersiap untuk menarik senjata mereka. Tetapi ketika mereka melepaskan senjata mereka, ternyata entah bagaimana bisa senjata mereka menjadi berwarna merah yang membara dan terungkap orang asing itu ternyata adalah Clark Kent Superman yang memberitahu mereka bahwa dia datang untuk merampok kereta api. Saat ini di Supercorp, Lois Lane, Mercy Graves, Lex Luthor si botak licin, dan putrinya Lena Luthor bersama-sama berjuang untuk mencari titik lokasi keberadaan Superman dan Marilyn Moonlight setelah mereka menghilang menghadapi serangannya Mr. Graves. Di saat Luthor menjelaskan kekuatan Marilyn Moonlight yang berasal dari tingkat spektral dan dia juga sudah menjalankan uji awal oleh pikiran utama Departemen Forensik, Lena Luthor langsung menyanggah pernyataan ayahnya bahwa hal itu buang-buang waktu saja. Lena menjelaskan bahwa semua itu oleh karena efek serangan musuh baru-baru mereka selama ini yaitu Parasit, Silver Banshee, dan terakhir adalah The Chain, di mana Mr. Graves menggunakan Kryptonite untuk menciptakan reaksi yang berbeda-beda pada korban mereka. Tiba-tiba alarm menara berbunyi dan Mercy memeriksa monitor. Mercy Graves menyatakan dimanapun Superman sekarang berada, maka mereka sangat membutuhkannya untuk tinggal di sana. Inilah Superman volume ke-6 edisi ke-10 pada judul Into the West, di mana Superman terjebak kembali ke masa lalu metropolis di zaman cowboy.
Saat itu di awal abad ke-19, Superman mengendarai kuda berwarna putih dan rekannya Marilyn Moonlight mengendarai kuda transparan mereka yang sedang berjalan ke suatu tempat. Dalam narasinya, Clark Kent menuliskan surat kepada Lois bagaimana dia menceritakan pengalamannya di dunia koboi dan dia merindukan orang yang dicintainya. Ternyata Clark Kent dan Marilyn Moonlight menemukan kereta wagon yang hancur berantakan. Kereta tersebut telah dibantai dengan senjata laser. Meskipun Superman selamat dari pertempurannya dengan The Chain yang sebelumnya, yaitu di edisi yang ke-8, namun Superman masih membutuhkan perawatan yang serius untuk kesembuhan efek kriptonit yang dideritanya. Dan dengan kembalinya mereka ke masa lalu ini, telah mendapatkan sosok Marilyn Moonlight yang nyata di siang hari. Marilyn pun menyatakan bahwa siapapun orang yang telah melakukan pembantaian terhadap orang-orang itu, mungkin pelakunya memiliki teknologi canggih. Dan itu ya tentu saja dapat membawa mereka pulang ke tempat asalnya Superman. Superman pun menjelaskan sepertinya dia tahu siapa orang itu. Namun sebelum mereka untuk menemuinya, Clark Kent pun bersikeras untuk menguburkan dulu mayat-mayat itu. Di sebuah tempat minum-minum bar zaman koboi, disitulah berkumpulnya para penembak koboi. Di sana ada seorang pria yang bernama Terraman alias Tobias Manning yang sedang bermain kartu dengan pria yang lainnya. Lawan main kartunya si Terraman merasa dicurangi yang kemudian membentaknya. Terraman pun menjadi marah dan langsung melemparkannya keluar bar. Superman dengan tepat menyimpulkan bahwa musuh lamanya Terraman, seorang koboi yang berusia berabad-abad yang diculik oleh alien, dan dia memang adalah satu-satunya pelaku yang membantai kereta wagon, di mana sebenarnya Terraman memperoleh teknologi canggih untuk melakukan perjalanan melintasi waktu dan telah kembali ke era asalnya dari abad ke-21 menggunakan teknologi canggihnya untuk meneror Metropolis. Saat itu setelah dia melemparkan lawan mainnya, wanita tua yang terungkap adalah ibu dari Grave dan Farm yang nantinya akan mengubah masa depan Metropolis, ibu tua itu menemui Terraman. Dia bertujuan untuk menyewa Terraman agar menangkap seorang bandit. Bandit itu adalah Clark Kent untuk membawa kembali apa yang telah dicuri dari mereka. Terraman dengan senang hati menerima pekerjaan itu, mengatakan kepada ibu Grave dan Farm bahwasanya bandit yang diincarnya akan dia selesaikan. Namun baru saja dia berkata demikian, pintu bar di tempat mereka itu dimasuki oleh Clark Kent. Superman masuk ke tempat mereka, memanggil nama Terraman untuk keluar bar. Terraman pun menyadari bahwa kehadiran Superman ke zaman ini tidak memiliki kekuatan yang penuh dan dia menantangnya untuk baku tembak. Tantangan itu ya langsung sajalah disetujui oleh si Clark Kent, kan gitu. Nah, di saat mereka saling berhadapan ala cowboy, Terraman pun menembak jatuh si Clark Kent. Namun sayangnya tembakan itu ternyata tidak membuat Clark Kent terluka sedikit pun. Clark Kent pun melayang ke udara, menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada yang diyakini Terraman. Terraman pun kemudian menjadi bertambah geram. Kegeramannya langsung menembakkan peluru bertubi-tubi ke tubuh Superman, sehingga orang-orang yang berada di sekitar mereka menjadi ketakutan. Para penduduk mencoba menyelamatkan diri mereka yang kepanikan. Saat itulah digunakan kesempatan oleh Terraman untuk melarikan diri dengan kendaraan canggihnya. Namun di saat dia akan melarikan diri, tindakannya itu digagalkan oleh Marilyn Moonlight. Peristiwa itu membuat seorang pelayan wanita bar berkulit hitam yang melihatnya menjadi melotot saking terkejutnya, yang berada di luar batas pikiran manusia. Ya, berada di luar nurul dia. Akhirnya si Superman pun berhasil melumpuhkan Terraman dan memenjarakannya. Superman pun kemudian mengambil peralatan canggih mesin waktu miliknya si Terraman dan mengatakan kepada Marilyn Moonlight bahwasanya penjahat itu akan dikembalikan ke tempat asalnya oleh beberapa teman lamanya. Apa yang telah dia lakukan pada zaman ini akan membuat masa depan Metropolis berubah. Saat mereka berjalan, ibu tua dari Farm dan Grave melihat mereka menjadi bertambah geram. Marilyn pun sempat mengangkat topinya ke seorang pelayan wanita berkulit hitam. Ya, wanita itu adalah yang dikenali Superman sebagai dirinya Moonlight di masa lalu. Disinilah kemudian Marilyn Moonlight pun menceritakan jati dirinya bahwa setelah kejadian di hari itu, dia terinspirasi untuk menjadi seorang vigilante tanpa kekuatan yang dikenal sebagai Spirit of Metropolis. Dan setelah banyak petualangan yang dia lalui, akhirnya dia pensiun dan meninggal dalam keadaan yang tenang
tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya, tetapi kemudian dia dibawa kembali oleh ilmu pengetahuan modern sebagai sosok hantu yang ada di abad ke-21, yang kemudian mereka pun melakukan perjalanan kembali ke masa sekarang dengan menggunakan mesin waktunya Terraman. Dan ketika mereka tiba di masa sekarang, Merlin pun menghilang untuk di malam hari. Sebelum Moonlight menghilang, Superman sempat berjanji kepadanya bahwa mereka berdua akan menemukan misteri siapa yang telah membawanya kembali ke zaman sekarang. Superman pun kemudian terbang ke luar angkasa untuk mengisi ulang kekuatan penuhnya. Lalu dia pun pergi ke Daily Planet untuk menemukan Lois. Namun sayangnya ketika dia tiba di Daily Planet, dia tidak menemukan wanita yang dicintainya di Daily Planet tersebut. Dia pun bergegas terbang ke Supercorp. Mana tahu pula ya kan ada si Lois Lane di situ. Namun ternyata ketika dia berada di Supercorp, tempat itu terlihat sepi. Tiba-tiba nih Lena Luthor yang berlari kepanikan yang berada di ruangan sudut jalan yang ada di ruangan itu bertemu dengan Superman dan mengatakan kepadanya bahwa Superman harus melarikan diri. Nah, sebelum akan melakukannya, tiba-tiba nih ada bom gas kryptonit yang muncul depan mereka dan meledak. Ledakannya itu membuat Superman menjadi melemah dan kemudian dia diserang oleh Lex Luthor Revenge Squad. Mereka adalah Mr. Grave, Dr. Fram, The Giant, dan sosok yang tidak dikenal dalam pakaian perang armor Lex Luthor. Oke, cerita dibuka dengan melanjutkan edisi yang terakhir. Di saat itu, Superman dengan tubuh yang melemah terkena asap kryptonit dihadapkan 4 orang musuhnya yang bergelar Lex Luthor Revenge Squad. Mereka dipimpin oleh Mr. Grave yang menyatakan kepada Superman bahwa sebenarnya dialah dalang dari semua peristiwa serangan yang dimulai dari Parasit, kemudian Silver Banshee, dan terakhir The Giant untuk menghancurkan Lex Luthor atas perlakuannya di masa lalu. The Giant yang sangat ngotot untuk menghabisi Superman, namun niatnya itu dilarang oleh Mr. Grave bahwa mereka sangat membutuhkan Superman dalam tim mereka yang bersama-sama pernah menjadi musuhnya Lex Luthor dan akan menghabisi keturunannya, Lena Luthor. Inilah serial Superman volume yang ke-6 edisi yang ke-11 dengan judul Lex Luthor Revenge Squad. Superman dan mantan musuhnya Lex Luthor akan bekerja sama untuk menghadapi musuh lamanya Lex Luthor, Dr. Fram, Mr. Grave, dan The Giant. Di mana sebelumnya Superman yang baru saja tiba dari masa lalu sekarang mendapatkan dirinya dalam keadaan yang berbahaya. Dengan asap kryptonit yang membuatnya melemah, dia pun menjadi tidak berdaya. Tepat sebelum Superman menghilang di Supercorp, Lena Luthor teringat dengan AI hologram Double L01 yang bertanya apapun kepadanya, dan sekarang dia pun mendatangi Double L01 untuk memintanya agar menjelaskan siapa dirinya dari apa yang tertulis di sistem file LexCorp. Double L01 dengan senang hati menjelaskan file tentang Lena Luthor yang mengungkapkan bahwa ternyata apa yang dijelaskannya adalah murni secara de facto tentang sosok Lena Luthor. Dia adalah putri Lex Luthor dan Kontesa Erika Alexandra Del Portenza. Ketika Lena Luthor itu lahir, Luthor memberikannya ke Brainiac 13 yang membawanya ke masa depan dan mengubahnya menjadi avatarnya. Oleh karena itulah keningnya memiliki tanda yang sama dengan Brainiac 13. Dan ketika peristiwa perang Imperiex War, Lena telah kembali ke masa sekarang oleh karena diselamatkan Superman. Lex Luthor pun kemudian menghapus semua jejak Brainiac 13 darinya dan mengirimnya untuk tinggal bersama Leticia. Dari keterangan yang disampaikan hologram Double L01, Lena sedikit kecewa karena hanya itulah yang tertulis tentang dirinya. Tapi neneknya, Leticia, masuk ke ruangan dan menghiburnya. Leticia memberitahu cucunya bahwa Lena lebih dari sekedar kata-kata yang ditulis oleh Lex Luthor dan mengatakan Lex Luthor sebenarnya takut kepada putrinya karena Lena memiliki hal terburuk yang pernah dilakukan ayahnya dan juga Lena lebih pintar dari ayahnya. Leticia bertanya kepada Lena mengapa dia memilih bekerja di perusahaan Lex Luthor. Lena pun menjawab bahwa Supercorp sekarang adalah milik manajemen Superman dan Leticia menyadari cucunya itu bekerja di Supercorp telah membuat kesal Lex Luthor. Bertepatan di saat itu, Mercy Grave mengumpulkan semua karyawan Supercorp untuk meminta mereka memeriksa apapun itu yang berhubungan dengan supernatural, perjalanan waktu ataupun time travel, the God Spear,
multiverse dan apapun istilahnya untuk mencari lokasinya Superman yang menghilang bersama Marilyn Moonlight. Leticia yang mengetahui kabar menghilangnya Superman langsung bertanya-tanya kenapa Superman menghilang. Dia pun melihat cucunya yang terburu-buru mengejar Mercy Grave. Lena pun memberitahu neneknya bahwa dia ingin membantu Mercy Grave. Di ruangan pusat data komando, Mercy Grave bersama Lena mencari jejak Superman sambil menghubungi komunikasi dengan Luthor yang berada di penjara Stryker Island. Di saat Mercy melacak hilangnya Superman, Lena memeriksa file di monitor yang menampilkan beberapa tipe warna batu Kryptonit. Dia bertanya, Kryptonit hijau saja sudah langka, bagaimana pula nih dengan warna yang lainnya dapat mereka temukan. Kemudian Lois Lane masuk ke ruangan mereka dan bertanya kenapa mereka membiarkan Superman menghilang. Dan seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, di edisi yang ke-10, di saat mereka berkumpul di Supercorp dan membahas jejak terakhir hilangnya Superman bersama Marilyn Moonlight, tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi. Mercy Grave pun memberitahu mereka saat ini yang mereka butuhkan adalah Superman dan menemukannya adalah prioritas utama mereka. Nah, ternyata alarm bahaya itu adalah serangan Dr. Flam dan Mr. Grave yang meledakkan sel tahanan The Chain yang akhirnya dapat membebaskannya. Mercy Grave pun mengungkapkan bahwasannya Grave memiliki kumpulan warna Kryptonit dan mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mercy Grave pun kemudian mengaktifkan kekuatan supernya yang pernah dia dapatkan dari peristiwa hujan Lazarus Planet. Mercy pun memberitahu Lois, Superman sekarang telah menghilang. Terlebih lagi, dia menderita keracunan Kryptonit dan senjata Kryptonit mereka dapat membunuhnya jika dia menghadapinya sebelum dia pulih dari perawatannya. Tiba-tiba dinding mereka meledak sehingga membuat Mercy Grave menjadi terpelanting dan di balik ledakan muncullah sesosok tubuh dalam pakaian perang armornya si Lex Luthor yang menyerbu mereka. Mereka dengan cepat mengikat Mercy Grave dan Lois dengan jaring dan mencoba menangkap Lena juga, tetapi dia mengelak. Dia pun berasumsi sosok itu adalah ayahnya. Namun ayahnya menjelaskan dalam komunikasinya bahwa dia masih berada di penjara Stryker Island. Dan terungkap ternyata sosok yang mengenakan kostum armor Lex Luthor itu adalah Leticia, ya neneknya Lena Luthor. Lena pun bertanya kenapa neneknya melakukan hal ini. Leticia mengatakan karena Luthor dan putrinya telah mengambil hak miliknya. Dialah sebenarnya yang membangun LexCorp dan kemudian Lex Luthor mencurinya dan memenjarakannya di sebuah pulau bersama cucunya, Lena Luthor. Leticia pun kemudian menghancurkan ruangan, mengatakan dia akan lebih baik jika dia membunuh anaknya sendiri. Lena pun berusaha untuk melarikan diri. Di saat Lena berlari di sudut ruangan, dia melihat kehadiran Superman yang baru saja kembali dari masa lalu yang memanggil seseorang di tempat itu yang terlihat sangat sepi. Lena pun kemudian menghampiri Superman dengan keadaan yang ketakutan dan memberitahunya untuk lebih baik melarikan diri. Namun sayangnya seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, ternyata Lex Luthor Defense Squad melemparkan granat gas Kryptonit yang membuat Superman terkapar di lantai. Nah, The Chain pun mengikat Superman agar menahannya untuk tidak menyerang mereka. Mr. Grave pun meminta Superman untuk bergabung dengan mereka agar dapat menghancurkan Lex Luthor sebagai musuh bersama mereka, atau jika tidak Superman akan mati. Tapi atas tanggapannya itu Superman malah menolaknya. Mr. Grave pun kemudian memberitahu Superman bahwa Kryptonit langka yang ada di klaunya adalah sintetis dan dia sengaja merekayasa Kryptonit merah untuk menimbulkan kemarahan ekstrim pada Superman. Dengan menggunakannya maka Superman menjadi marah. Superman pun kemudian terbang ke pulau penjara Stryker dan menyeret paksa kembali Lex Luthor ke gedung Supercorp. Melihat tindakan seperti itu, Lena Luthor pun memohon kepada Superman untuk tidak membunuh ayahnya. Itu bukanlah sifat Superman yang sebenarnya. Namun sayangnya Leticia mengatakan kepadanya bahwa Lex Luthor memang pantas untuk mendapatkan ganjarannya. Yang kemudian Leticia terbang meninggalkan mereka keluar gedung Supercorp untuk melakukan misi rencana mereka selanjutnya. Lena pun berkesempatan untuk menghampiri Superman untuk mencoba menghentikannya. Namun Lex Luthor si botak licin memberitahu Mr.
Mr. Graves, sebenarnya dia telah membuat kesalahan besar. Dia berasumsi bahwa Superman marah kepadanya. Namun semuanya tidak yang seperti diharapkan. Ternyata Superman dengan kejam menyerang Lex Luthor Raven Squad dan dengan mudah dapat mengalahkan mereka, menghancurkan The Chain ke lantai. Lex Luthor pun menyuruh Lena berlari sebelum Superman kembali. Namun Lena Luthor mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu membantu Superman. Superman terbang kembali melalui lubang di lantai dan meraih Lex Luthor, tapi Lex Luthor sempat menusuknya dengan pecahan Green Kryptonite milik Graves. Seperti yang diharapkan Lex Luthor, efek Kryptonite merah dapat menyadarkan Superman kembali. Namun sayangnya, Superman tetap saja melemah secara fatal. Lex Luthor pun menjelaskan dia bisa menyelamatkan Superman. Namun Mr. Graves menyatakan semua sudah terlambat karena rencananya bukanlah hanya untuk membunuh Lex Luthor, tapi juga menghancurkan semua warisannya. Di luar Super, Leticia melepaskan asap gas Kryptonite ke seluruh kota Metropolis. Meskipun Kryptonite biasanya tidak berbahaya bagi manusia, setelah paparan jangka panjang, Kryptonite yang dilepaskan Leticia adalah versi sintesis yang mempengaruhi manusia dengan cara yang sama seperti warga Kryptonian. Lex Luthor pun mengaku bahwa dulunya dia telah mengembangkannya bertahun-tahun lalu saat pertama kali bertemu dengan Mr. Graves dan Dr. Flam. Luthor pun berkata, saatnya Metropolis menerima ganjaran apa yang telah dilakukannya selama ini. Di luar gedung Supercorp, para warga menjadi panik dan ketakutan dengan asap Kryptonite yang menyebar ke seluruh kota. Mr. Graves akhirnya sangat menyukai momen yang akhirnya telah terjadi sebagai persembahan untuk saudaranya Dr. Fram. Kota Metropolis sekarang tersebar asap beracun Kryptonite dan semua warga pasti mengira itu dibuat oleh Lex Luthor. Superman yang melemah mencoba untuk menghentikan Leticia menyebarkan asap Kryptonite di luar gedung. Lena memberitahunya jika Superman melakukannya, dia akan mati. Mr. Graves pun kemudian memberitahu Superman jika Superman tidak ingin bergabung dengannya, maka Superman harus mati. Tiba-tiba Lex Luthor muncul dengan mengenakan kostum armornya, menghentikan bualan Mr. Graves sambil menghajarnya, dan membuatnya terkapar pingsan. Oleh karena Superman terlalu lemah untuk menahan radiasi Kryptonite yang telah diubah, maka Luthor lah yang akan menghadapi ibunya sendiri keluar dari gedung untuk dapat menghentikannya. Lena Luthor pun mengatakan kepada Superman mereka harus membantu ayahnya, yang kemudian Superman meminta AI hologram Double L01 untuk memberikan pesan kepada semua karyawan Supercorp agar berkumpul bersama, dan Superman mengenakan kostum Supercorp. Sementara Luthor berjuang untuk menghentikan Leticia di luar gedung, Superman yang tidak bisa meninggalkan gedung Supercorp, maka yang dapat dia lakukan untuk membantu Luthor adalah dengan mengumpulkan seluruh pekerja Supercorp untuk menugaskan mereka agar menemukan cara untuk mengembalikan efek Kryptonite yang telah dimodifikasi Dr. Fram dan Mr. Graves. Di saat Superman dan Lena Luthor mencoba untuk menemukan cara mengembalikan efek Kryptonite yang telah diubah menjadi lebih bahaya buat manusia, Luthor mendesak Superman agar segera melakukannya. Melalui komunikasi mereka, Superman bertanya kepada Luthor apa sebenarnya yang terjadi antara dirinya dengan Graves dan Fram. Dan inilah Superman volume ke-6 edisi ke-12 dengan judul Lex Truth, sebuah pengungkapan yang sebenarnya tentang Lex Luthor di masa lalu. Ketika di masa lalu Luthor yang mengalahkan Dr. Fram dan Mr. Graves, saat ini Superman membantu Luthor untuk mengalahkan kedua musuh mereka tersebut. Lex Luthor Raven Squad berencana melakukan niat Dr. Fram dan Mr. Graves untuk menghancurkan kota Metropolis. Di masa lalu, Lex Luthor muda membawa tabungan kaca yang isinya batu Kryptonite berjalan di perkebunan keluarga Kent. Di sana ada Clark Kent yang masih muda mengatakan kepada Luthor kenapa dia ada di perkebunannya. Luthor pun memberitahu sahabatnya bahwa Clark tidak usah ikut campur untuk urusannya, mengabaikan Clark yang terlihat lemah karena tanpa disadarinya oleh pengaruh Kryptonite yang dibawanya. Ketika pertama kali Luthor datang ke kota Metropolis, jauh sebelum Clark Kent muncul di sana, Luthor mencoba untuk menjadi pahlawan super di kota itu, di mana Graves dan Fram adalah musuh pertamanya.
lainnya. Dalam salah satu perkelahian mereka, dia melihat bahwa kedua bersaudara itu telah membuat perangkat yang ditenagai oleh kriptonit yang telah menjadi obsesinya sejak menemukannya di Smallville saat remaja. Mereka pun mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja sama sebagai ilmuwan dan meneliti kriptonit selama berbulan-bulan lamanya, menemukan bahwa itu bereaksi terhadap radiasi matahari kuning. Saat Luthor memutuskan bahwa dia telah mendapatkan semua yang dia butuhkan dari kedua bersaudara itu, dia mencuri penelitian mereka dan mengusir mereka dari kota. Superman akhirnya mengerti Luthorlah sebenarnya yang membuat kebencian kedua saudara itu menjadi dendam, karena telah mencuri penelitian mereka yang mengubah radiasi kriptonit menjadi lebih berbahaya. Tiba-tiba Luthor dihampiri Leticia. Leticia mengungkapkan itu adalah karma yang dia lakukan Luthor kepada ibunya. Leticia menjelaskan bahwa semua yang dimilikinya juga diambil dari Lex Luthor. Mereka kemudian terlibat pertempuran yang sengit di atas kota Metropolis. Kembali ke Supercorp, Superman memberitahu Lena dan Mercy bahwa mereka akan membutuhkan sumber daya baterai yang besar untuk menguras radiasi kriptonit, dan Superman pun menyadari mereka telah memilikinya, yaitu parasit. Di saat mereka mengerjakannya, Superman pun memberitahu Mercy Graves di saat dia kembali di abad ke-19 yang ada di serial Superman volume ke-6 edisi ke-12. Dia menemukan perencanaan Mr. Graves dan Dr. Fromm untuk kota Metropolis. Di saat mereka mengembalikan efek kriptonit yang dibantu oleh parasit, parasit mengatakan dia sangat menyukai untuk menyerap energi kriptonit yang tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya. Akhirnya mereka pun berhasil menguras sinar matahari kuning dari kriptonit dan memberitahu Luthor apa nih yang harus mereka lakukan selanjutnya untuk menghilangkan awan beracun kriptonit yang menyebar di kota Metropolis. Namun sayangnya Luthor malah membiarkannya karena dia masih sibuk untuk melayani serangan Leticia yang mengenakan kostum armor Luthor. Hal ini membuat Superman dengan tegas mengatakan kepada pria berkepala pelontos tersebut bahwa prioritas utama mereka adalah untuk menyelamatkan nyawa warga Metropolis, di mana juga tindakan tersebut merupakan sebuah kesempatan berharganya untuk menunjukkan bahwa Luthor telah berubah. Akhirnya Luthor pun tersadarkan, dia kembali berfokus untuk mencari cara bagaimana menghilangkan asap gas beracun kriptonit yang menyebar di tengah kota Metropolis. Dia menghentikan pertarungan melawan Leticia dan melepaskan gelombang energi yang akibatnya menghilangkan kabut berwarna hijau gas beracun kriptonit. Merasa dikalahkan oleh Luthor, Leticia kemudian mencoba untuk menembak putranya. Nah, di saat dia akan membidik Luthor, tepat di saat itu di Supercorp, Lena meminta Double L01 untuk menonaktifkan kedua armor Lex Luthor. Tentu saja Leticia yang tadinya ingin menembakkan Luthor, kostum mereka menjadi tidak aktif dan mereka berdua langsung terjatuh ke daratan yang akhirnya Superman datang menangkap mereka berdua. Dia berhasil menyelamatkan mereka berdua tepat sebelum kedua menyentuh daratan dan menyerahkan Leticia ke polisi. Di saat itu, kerumunan warga sipil kota Metropolis bersorak bahagia memanggil-manggil nama Superman dan Lex Luthor. Bertepatan di saat itu, Jimmy Olsen yang ada di sana mengabadikan momen tersebut. Akhirnya Lex Luthor dikembalikan ke penjara Stryker Island, sedangkan Lex Luthor Defense Squad dipenjara pada sebuah fasilitas keamanan tinggi yang jauh darinya. Saat dia di penjara, di saat itulah di mana Superman datang berkunjung ke penjaranya Lex Luthor. Lex Luthor si botak licin memberikan selamat kepada Superman karena telah menerima perannya sebagai kepala Supercorp. Superman kemudian bertanya kepada Lex Luthor apakah ada rahasia lain lagi yang disimpannya. Lex Luthor pun menjawab, ya sudah tidak ada lagi. Meskipun terlihat licik, menurut Superman dia tidak mendengar denyut nadinya yang berdetak, menunjukkan itu bahwasanya Luthor telah menyatakan hal yang sebenarnya. Kemudian dia pun bertemu dengan Lois Lane di atap Daily Planet dan dia pun menunjukkan kepadanya berita terbaru yang dirilis oleh Jimmy Olsen yang memuat berita mengenai Lex Luthor telah menyelamatkan kota Metropolis. Clark Kent pun kemudian bertanya mengapa Mr. Graves dan Dr. Fromm tiba-tiba muncul ke permukaan untuk membalas dendam pada Luthor setelah bertahun-tahun lamanya mereka tidak ada di kota Metropolis. Lois tidak mempermasalahkannya karena yang terpenting sekarang ini adalah kota Metropolis sudah menjadi aman kembali.
kembali dan mereka pun berpelukan meraih kebahagiaan bersama. Sementara itu, tanpa mereka ketahui, akhirnya Lobo berhasil melepaskan dirinya dari ikatannya di laboratorium Grave dan Pram yang ditinggalkan. Dan di luar bumi, pesawat alien Brainiac Skull Ship meluncur menuju ke bumi, di mana arc cerita akan berlanjut pada episode House of Brainiac yang dimulai dari serial Action Comics edisi ke-1064. Nah, itulah dia art cerita Superman The Giant. Untuk art cerita selanjutnya adalah Superman House of Brainiac, sebuah crossover gabungan dari dua serial komik DC, yaitu Action Comics dan Superman. Support channel ini dan sampai jumpa pada art cerita yang berikutnya.